Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab munajat di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Ilahi anal fakiru fi ghinaya fa kaifa la akunu fakiran fi fakri. Wahai Tuhanku Allah, akulah hamba yang paling fakir dalam segala kekayaanku ini. Bagaimana tidak akan merasa fakir dalam kefakiranku ini? Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Wahai Allah Tuhanku, akulah hamba yang paling bodoh dalam ilmu pengetahuanku sendiri. Bagaimana aku tidak merasa lebih bodoh dalam hal sesuatu yang aku sendiri tidak mengetahuinya. Ada nasihat Sahel bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidaklah ada seseorang hamba yang mengakui kemiskinannya dan kebodohannya dalam berdoa, kecuali Allah akan berkata kepada para malaikatnya, andaikan tidak karena mereka tidak mampu langsung menangkap firmanku, tentu aku langsung menjawab doa mereka dengan labbaik. Wahai Tuhanku Allah, sesungguhnya dalam perubahan-perubahan aturanmu dan cepatnya takdirmu, keduanya mampu mencegah para hambamu yang arif untuk tenang dan tidak putus mengharap lantaran ada musibah. Para hukama arifin tidak akan merasa tenang. Mereka akan tenang bila menerima karunia rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa karunia-Nya, segala sesuatu di dunia akan lenyap dan tidak akan kekal. Demikian juga ujian. Dengan adanya musibah yang menimpa mereka, mereka tidak putus harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi minni ma yaliku bilu'mi wa minka ma yaliku bikaramika. Wahai Tuhanku Allah, kerendahan, kekurangan dan kebodohan adalah sifat yang layak dari diriku, sedangkan darimu selalu yang mulia dan besar. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menyebut dirimu memiliki sifat yang sayang kepada aku sebelum adanya kelemahan ini. Lalu apakah sekarang Engkau menolak diriku dari dua sifatmu itu setelah melihat banyak kelemahan dan kebutuhanku padamu, duhai Allah ya Rabb? Wahai Tuhanku Allah, bila mana kelihatan ada amal yang baik dari diriku ini, itu semata-mata lantaran karuniamu, atau Engkau berhak menuntutku? Sebaliknya, bila ada kejahatan yang kukerjakan, duhai Allah, maka semata-mata itu lantaran keadilanmu, duhai Allah ya Rabb. Engkau berhak menuntutku atas kejahatan yang aku kerjakan. Wahai Tuhanku Allah, Engkau telah mengembalikan aku untuk mengurusi diriku sendiri, padahal Engkau telah menjatah hidupku. Lalu bagaimana aku harus merasa terhina, padahal Engkau satu-satunya yang menolongku? Dan bagaimana aku merasa kecewa, padahal Engkau terus menyayangi diriku, duhai Allah ya Rabb. Ya Allah, lihatlah aku, wahai Allah. Lihatlah kami, wahai Allah. Kami mendekati dirimu lantaran kemiskinan kami ini sangat butuh kepadamu ya Rabb. Lalu bagaimana mungkin kami memakai perantara untuk sampai kepadamu dengan sesuatu yang tidak bisa sampai kepadamu, duhai Allah? Lalu bagaimana kami harus menyampaikan keadaan kami ini kepadamu, duhai Allah? Padahal diri kami ini tidak ada lagi yang rahasia bagi dirimu ya Allah. Bagaimana kami menjelaskan kepadamu mengenai perihal kami ini, duhai Allah? Padahal kami menjelaskan hal tersebut dengan kata-kata atau kemampuan komunikasi darimu dan kembali kepadamu jua duhai Allah. Atau bagaimana kami merasa kecewa denganmu, duhai Allah, padahal telah menghadap kepadamu, duhai Allah. Dan bagaimana tidak menjadi baik segala keadaan kami, di mana keadaan itu dari dirimu dan kembali kepadamu jua, duhai Allah. Ilahi ma altafaka bi ma azimi jahli wa ma arhamaka bi ma qabihi fi'li. Wahai Allah, alangkah luas kelembutanmu kepada kami, padahal kami ini sangat dungu, duhai Allah. Allah, alangkah besar rahmatmu ya Rabb, padahal sangat buruk sekali perbuatan kami. Ilahi ma akrabaka minni wa ma ab'adani anka. Wahai Allah, alangkah dekatnya dirimu kepada kami dan alangkah jauhnya diri kami kepadamu ya Rabb. Ilahi ma ara'afaka bi famalladhi yahjubuni anka. Wahai Allah, alangkah cintanya dirimu kepada kami,
Apakah hal itu yang menghijab kami dengan dirimu? Wahai Allah, kami sekarang telah paham dengan keadaan, perbuatan dan pergantian-pergantian waktu. Semua itu menunjukkan kekuasaan-Mu kepada kami, sehingga kami tidak lupa sedikit pun kepadamu memandang segala sesuatu. Wahai Allah, setiap mulut kami terbungkam karena dosa-dosa kami. Saat itulah mulut kami bisa terbuka setelah melihat kemurahan-Mu yang tidak terbatas. Setiap kali kami putus asa mengharap rahmat-Mu karena rendahnya diri kami, maka saat itu pun kami terbuka ketika melihat berbagai karunia-Mu ya Rabb. Kami diam dan berlumuran dosa. Kami malu dan putus harapan karena dosa-dosa kami. Namun setelah memikirkan betapa luasnya kemurahan-Mu, jadinya kami timbul untuk bersemangat lagi. Wahai Allah, setiap manusia dalam kebaikannya di situ pasti masih ada kekurangannya. Lalu apakah setiap kekurangan bukan sesuatu kesalahan dan dosa? Dan setiap manusia memiliki ilmu dan pengetahuan sebenarnya hanya pengakuannya belaka, duhai Allah. Lalu apakah pengakuan itu tidaklah suatu kepalsuan? Hanya Allah yang memberi ilmu dan pengetahuan, dan manusia hanya mengakui miliknya. Padahal ilmu adalah milik Allah. Jadi pengakuan seseorang hamba sebenarnya itu hanyalah kepalsuan belaka, tidak nyata di dunia, dan yang nyata dan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, keputusan hukum-Mu pasti terlaksana. Kehendak-Mu selalu memaksa pasti terjadi. Dan keduanya tidaklah memberi kesempatan senggang waktu bagi orang yang hanya bicara, tidak bisa menundanya, atau orang sedikit pun tidak mampu untuk menundukkannya. Wahai Allah, berapa banyak ketaatan yang kami kerjakan, dan berapa banyak yang sudah kami perbaiki. Namun tiba-tiba harapan kami itu digagalkan dengan keadilan-Mu. Justru kami diubah oleh karunia-Mu sendiri, daripada kami bergantung pada amalan lahiriah maupun batiniah kami. Wahai Allah, pada dasarnya Engkau sudah mengetahui mengenai daripada ketaatan kami yang tidak kami kerjakan terus-menerus. Maka tetapkan saja kecintaan kami, kegemaran kami dalam mengerjakan ketaatan itu kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, bagaimana kami harus meletakkan niat dalam hati kami, padahal Engkau sudah menentukannya. Dan bagaimana kami tidak bersungguh-sungguh mengerjakan, di mana Engkau sendiri yang memerintahkannya. Wahai Allah, kesibukan kami hidup dalam alam benda ini, alamul mulki dunia ini, membuat semakin jauhnya perjalanan. Maka dari itu dekatkanlah kami dengan suatu amaliyah yang bisa mendekatkan kami kepadamu, duhai Allah. Wahai Allah, bagaimana bisa dijadikan tanda-tanda menunjukkan kepadamu sesuatu yang wujudnya masih butuh kepadamu ya Rabb? Apakah ada sesuatu yang lebih jelas dan terang yang bisa menunjukkan Engkau, sehingga sesuatu itu bisa menjelaskan dirimu? Hal ini karena keghaiban-Mu, membutuhkan petunjuk yang bisa menunjukkan dirimu, dan jauhmu itu pun lantaran alam ini bisa menyampaikannya kepadamu. Wahai Allah, sungguh tepat buta mata ini yang tidak mampu melihat penjagaan-Mu terhadap diri kami ini, duhai Allah. Dan amat rugi juga para pedagang seorang hamba yang tidak memperoleh bagian laba memiliki rasa cinta kepadamu. Hubungan antara hamba Allah ibarat ditentukan transaksinya. Kalau transaksi kepada Allah akan memperoleh bagian balasan dari Allah, dan transaksi seperti itu ditentukan oleh kadar keimanan. Ada riwayat melalui Ubadah dan Somit menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, iman seseorang yang paling utama ialah ketika ia mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Dalam satu Al-Kisah, ada seseorang budak yang berdoa pada suatu malam hari sebagai berikut: wahai Tuhanku Allah, lantaran cintamu kepadaku, maka ampunilah aku. Mendengar doa demikian, kemudian ditegur oleh majikannya, jangan berkata demikian, seharusnya engkau berdoa seperti ini, karena cintaku kepadamu. Tapi si budak malah menjawab, bagimu Tuhan, karena cintanya Allah kepadaku, maka aku diislamkan olehnya.
dibangunkan aku di malam hari, sementara orang-orang yang tidur nyenyak. Wahai Allah, Engkau memerintahkan kami memperhatikan kembali akan benda-benda alam ini, maka kembalikanlah kami ke tempat itu disertai dengan cahaya petunjuk mata hati. Sebagaimana kami sudah masuk ke alam ini, hati kami tetap terpelihara dari gangguannya. Hati kami enggan menggantungkan ke alam ini. Sungguh Engkau duhai Allah adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhan kami, sangat jelas keinginan kami di hadapan-Mu, dan inilah keadaan kami yang sebenarnya tidak rahasia lagi bagimu. Makanya kami minta kepadamu ya Rabb, semoga kami bisa mendekati-Mu. Berilah kami petunjuk dengan nur cahaya-Mu, agar kami bisa sampai kepadamu, dan konstruksikanlah kami agar kami berdiri tegak dalam mengabdikan diri kepadamu. Wahai Allah, ajarkanlah kami ilmu yang langsung darimu yang masih tersimpan secara rahasia dalam pemendaharaanmu. Jagalah kami lantaran nama-namamu yang terjaga itu. Wahai Allah, berilah kami sederajat hakikat sebagaimana orang-orang muqarrabin. Jalankanlah kami di atas jalannya orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang langsung tertarik rindu untuk kepadamu ya Allah. Wahai Allah, puaskanlah diri kami dengan aturan hukum-Mu daripada aturan keinginan kami sendiri. Pilihan-Mu adalah pilihan kami sendiri, dan dudukkanlah sesuai kebutuhan kami yang sesungguh-sungguhnya ya Rabb. Wahai Allah, keluarkanlah kami dari sifat hina kami sendiri, dan bersihkanlah kami dari kabut-kabut syirik sebelum kami mati. Lepaskanlah kami dari tawanan hawa nafsu, dan kami minta kepadamu keyakinan yang tinggi yang mampu menghilangkan sifat ragu dan syirik. Wahai Allah, Maha Suci akan ridha-Mu yang selalu mengikuti sebab-sebab darimu jua. Lalu bagaimana kami mengerjakan sebab-sebab itu, padahal Engkau sendiri adalah Zat yang maha kaya? Lalu bagaimana mungkin Engkau membutuhkan sesuatu dari kami? Kamilah hamba buatanmu sendiri, butuh hanya kepadamu. Wahai Allah, sesungguhnya catatan takdir sudah mengalahkan kami, dan rindu-rindu hawa nafsu sudah berhasil menawan diri kami. Maka jadikanlah Engkau ya Allah sebagai penolong kami, menolong kami dari tawanan hawa nafsu, dan menolong teman-teman terhadap musuh-musuh mereka. Dan kayakanlah kami dengan karunia-Mu, sehingga kami sudah puas dengan kekayaan-Mu tanpa harus meminta-minta. Wahai Allah, Engkaulah yang menerangi nur hati para wali-wali-Mu, sehingga mereka mengenal-Mu dengan mengesahkan diri-Mu. Dan Engkau jua yang mencuci kotoran hati orang-orang yang mencintai-Mu, sehingga mereka tidak senang terhadap apapun kecuali diri-Mu, tidak bersandar kepada sesuatu pun kecuali kepadamu. Dan Engkau duhai Allah yang menyenangkan hati mereka ketika mereka sudah bosan dengan hidup di alam ini. Engkaulah yang memberi petunjuk mereka, sehingga sangat jelas langkah kaki mereka di atas jalan yang benar. Lain apa yang sebenarnya dicari sekelompok orang-orang yang kehilangan dirimu? Dan masih adakah rasa kurang bagi sekelompok orang-orang yang sudah memperoleh dirimu? Sungguh amat kecewa orang-orang yang puas dengan sesuatu selain dirimu, dan sangat rugi sekali orang yang ingin berpindah dari dirimu. Wahai Allah, bagaimana bisa mengharapkan sesuatu selain mengharap kepadamu, padahal Engkau sendiri selalu menolong? Dan bagaimana bisa meminta sesuatu selain dirimu, padahal Engkaulah Zat yang tidak merubah kebiasaannya memberikan karunia. Wahai Allah, Zat yang memasukkan rasa lezat ke dalam hati para kekasihnya ketika bermunajat, sehingga para kekasih itu selalu ada di depan-Mu. Sangat senang sekali, wahai Allah, Zat yang memberikan pakaian para kekasihnya dengan pakaian kehebatan, sampai mereka bisa berbangga diri lantaran kemuliaan-Mu. Duhai Allah, Engkaulah Zat yang selalu ingat sebelum orang-orang ingat zikir kepadamu. Engkaulah Zat yang pertama kali memberi bantuan kebaikan sebelum orang-orang ahli ibadah menghadap. Engkaulah Zat yang maha pemurah dengan berbagai pemberian sebelum mereka meminta. Engkaulah Zat yang maha memberi, lalu apa-apa yang Engkau berikan itu Engkau balas dengan balasan yang banyak.
Wahai Allah, dekatkan kami kepadamu lantaran rahmat-Mu, agar kami langsung sampai kepadamu. Tariklah kami lantaran karunia-Mu, sehingga kami lebih dekat kepadamu. Wahai Allah, kami tidak putus-putus mengharap dari-Mu saja, sekalipun banyak berbuat dosa dan maksiat. Demikian juga rasa takut kami kepadamu tidak akan hilang sekalipun kami telah berbuat taat. Wahai Allah, alam jagat raya telah mendorong kami untuk pergi saja kepadamu, dan sungguh apa yang kami mengerti mengenai murahmu kepada kami membuat kami tertegun dan berhenti di ambang pintumu. Wahai Allah, bagaimana kami bisa kecewa, padahal Engkaulah satu-satunya harapan kami, dan bagaimana kami bisa terhina, padahal hanya kepadamulah kami bersandar dan menyerahkan diri. Wahai Allah, bagaimana kami merasa mulia, padahal Engkau menempatkan kami dalam kehinaan, dan bagaimana kami tidak merasa bangga, di mana hanya kepadamulah kami menisbatkan sebagai hamba-Mu, dan bagaimana kami tidak miskin, padahal Engkau meletakkan kami dalam kemiskinan. Lalu bagaimana kami merasa miskin, padahal Engkau telah mencukupi kami lantaran kemurahan-Mu. Engkaulah Zat, tidak ada Tuhan selain diri-Mu. Engkau telah mengenalkan diri-Mu pada tiap-tiap segala sesuatu, sehingga satu pun tidak ada sesuatu yang tidak mengenal-Mu, dan Engkau jua yang mengenal diri-Mu dalam segala sesuatu, dan Engkau jua yang mengenal diri kami dalam segala sesuatu, sehingga kami bisa melihat-Mu dalam segala sesuatu. Wahai Allah, Zat yang berkuasa lantaran sifat rahman-Nya yang bertahta di arsy-Nya. Allah, ars itu tidak kelihatan lantaran rahmat-Nya, lantaran rahman-Nya. Allah, sebagaimana alam-alam yang lain hilang di dalam arsyullah, Engkaulah Zat yang menghilangkan alam dengan alam, meniadakan ars dengan kepungan cahaya yang mengitarinya dari sifat rahman-Nya. Wahai Allah, Zat yang berlindung di balik pagar kemuliaan-Nya, sehingga tidak bisa dicapai lagi dengan panca indera mata. Wahai Allah, yang telah menjelma dalam kesempurnaan keindahan-Nya, sehingga sangat jelas sekali bukti-bukti kebesaran-Nya dalam hati dan perasaan. Wahai Allah, bagaimana Engkau bisa bersembunyi? Bagaimana Engkau bisa tersembunyi, padahal Engkau sangat jelas, dan bagaimana Engkau tidak kelihatan, padahal Engkau adalah Zat yang selalu mengawasi makhluk dan selalu ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah melimpahkan pertolongannya, dan hanya kepada Allah kami berharap adanya pergolongan ini. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.